Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Dan juga semoga senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, menolong kita di atas ketaatan kepadanya hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Senantiasa kita mengawali majelis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang sempurna hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta ini. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh, juga kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kemudian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya yang baik hingga hari kiamat kelak. Dan tentunya kita berusaha dan berdoa berharap kepada Allah agar menjadikan kita semua sebagai pengikutnya yang baik hingga akhir hayat kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita di hari Selasa malam pada Maghrib, kajian tentang tafsir Al-Qur'an. Yang kita membaca kitab tafsir karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang judul aslinya itu Taisiru Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan, yang artinya hal yang memudahkan untuk memahami Al-Quran Al-Karim, yang merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi karunia. Dan tafsir ini merupakan tafsir yang termasuk kategori ringkas dari ulama di akhir atau ulama yang mutakhir, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang isinya itu seringnya yang kita dapati langsung merupakan ringkasan dari beberapa tafsir-tafsir yang lainnya. Makanya kadang kita sampaikan, kita tambahkan faedah yang lain, kita ambil dari tafsir-tafsir yang agak panjang seperti tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau kita mempelajari tafsir Ibnu Katsir itu sangat panjang sekali karena disebutkan riwayatnya, perkataan Ikrimah, perkataan Mujahid, perkataan para salaf dari kalangan tabi'in, kemudian dari kalangan sahabat yang mereka memahami Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Maka kita menggunakan tafsir yang bahasanya mudah untuk di zaman kita dan merupakan
ringkasan dari tafsir-tafsir ulama yang terdahulu. Di pertemuan yang terakhir kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Balad, ya, atau kata Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir ini, beliau menyebutkan nama surahnya itu lengkap satu ayat pertama, yaitu surah La Uqsimu Bihadzal Balad. Al-Balad artinya negeri, dan yang dimaksud dengan negeri yang digunakan sumpah di awal ayat ini bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mengulangi murojaah, dan semoga yang sudah hafal belum murojaah, yang belum hafal mungkin dengan mengulang-ulang bacaan bisa memudahkan hafalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad." Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal di negeri tersebut. Wa walidi wa ma walad. Dan demi orang tua, yaitu tafsirannya siapa? Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, ini isi pesan yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu, ya, manusia itu dalam keadaan susah payah. Jadi yang dalam keadaan susah payah itu manusianya. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira tidak ada satupun yang mampu atas dia, yang mampu mengurusi urusan dia? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Lalu manusia itu mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak untuk keperluan syahwatnya, untuk keperluan hawa nafsunya, semaunya dia sendiri. Dia mengira dia mampu untuk apa? Mengurusi kehidupannya sendiri. Meskipun tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu dalam keadaan susah payah, kemarin tafsirannya ada kemungkinan yang lain apa? Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna sehingga dia mampu menghadapi kesusah payahannya. Ya, lalu dia dengan sombongnya mengatakan seolah-olah dia kira tidak ada yang mampu atas dia. Sehingga dia dengan kesombongannya tersebut menghabiskan harta yang sangat banyak untuk keperluan hawa nafsunya, keperluan syahwatnya. Dan dia pun, kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia manusia itu kira, apakah dia mengira bahwasanya tidak ada satupun yang melihatnya, tidak ada yang mengawasinya di dalam gerak-geriknya, di dalam amalannya, di dalam menghabiskannya dia terhadap apa? Terhadap hartanya tersebut. Ya, apakah dia kira tidak ada yang melihat? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan firman-Nya, "Alam naj'al lahu 'ainain." Bukankah kami telah menjadikan untuk dia dua mata untuk melihat, wa lisana wa syafatain, dan lisan serta dua bibir untuk berbicara. Wa hadainahu najdain, dan telah kami tunjukkan kepada dia dua jalan petunjuk, mana yang baik dan mana yang buruk. Ini kemarin yang kita baca tafsirnya sampai ayat itu 10. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, ini juga merupakan bentuk nasihat untuk kita semua, sifatnya umum. Allah telah memberikan kenikmatan duniawi dan juga nikmat ukhrawi, nikmat duniawiyah dan diniyah. Jadi nikmat duniawinya apa? Allah berikan penciptaan, bentuk ciptaan yang sempurna bagi kita, yaitu memiliki dua mata, memiliki lisan, dua bibir. Dan juga di dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi nikmat diniyahnya, nikmat petunjuk dalam menjalankan agama, menjalankan amal,
Allah firmankan, wa hadainahun najdain. Dan kami telah memberikan hidayah kepada dia dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sedangkan kata Syekh rahimahullah taala kemarin, fahadhil minanul jazilah taqtadi minal abdi an yaquma bi huquqillah. Jadi karunia-karunia yang sangat banyak ini yang telah Allah berikan kepada manusia ini itu menuntut terhadap hamba untuk menegakkan, untuk mendirikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa yashkurullaha ala ni'ami, dan menuntut agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Wa alla yasta'ina biha ala ma'asi, dan menuntut agar tidak menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan. Nah, ini adalah hakikat daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering kita sampaikan di majelis-majelis, atau mungkin di sini juga sudah pernah, atau kalau belum pernah, semoga ini manfaat yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hakikat daripada syukur itu adalah menggunakan kenikmatan untuk ketaatan kepada zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ini penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan kita itu tidak hanya sekedar menciptakan dah begitu saja, tapi Allah menciptakan kita hidup serta ada kenikmatan yang ada pada kehidupan kita. Ada fasilitas-fasilitas dalam menjalani kehidupan kita. Kita diberi anggota tubuh yang sempurna tadi, punya mata, punya pendengaran, dan seterusnya. Allah beri kecukupan rizki, Allah beri waktu luang, Allah beri kesehatan, Allah beri kesempatan, dan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, tujuannya apa? Kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Bukan untuk bermain-main saja. Bukan untuk perkara duniawi, murni duniawi saja. Ya. Namun kita gunakan kehidupan dunia kita itu sebagai perantara yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang punya istilah kerja itu ibadah. Kerja itu kan perkara duniawi. Kita cari uang itu kan duniawi. Tapi memang ada istilah kerja itu ibadah. Nah, itu tergantung sudut pandangnya atau arahnya itu kemana. Kalau dia kerja, kemudian dia mencari uang, mendapatkan uang, meraih harta benda yang bersifat duniawi ya, terus muter-muter gitu aja, kerja untuk makan, untuk apa? Piknik, habis uangnya lah, kerja lagi, cari uang lagi, untuk makan lagi, untuk piknik lagi, untuk kemana lagi, habis lagi, cari uang lagi. Kalau cuma muter-muter gitu aja, tidak ada ibadahnya, tidak ada ibadahnya. Nah, lalu bagaimana beribadah? Kerja, cari uang, kemudian untuk makan. Nah, makan itu untuk apa? Untuk menjalani kehidupan agar dia bisa bertahan dalam kehidupan dengan sehat. Nah, kesehatannya tersebut dia gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan, yang murni ibadah. Seperti apa? Sholat. Kemudian apa? Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Nah, kalau ada waktu luang atau harta yang berlebih bisa digunakan untuk zakat. Kemudian ketika di waktu-waktu tertentu seperti Ramadan digunakan untuk berpuasa. Jadi dia kerja itu tujuannya adalah sebagai wasilah agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan sempurna. Jadi cari uang itu dikumpulkan untuk apa? Nanti untuk sedekah, untuk infak kepada anak istri, kepada keluarga, kepada kerabat. Kemudian kalau sampai nisabnya nanti ada zakat. Ya, kalau sampai
Setelah Ramadan masuk Idul Fitri ada zakat juga, zakat fitri atau zakat fitrah dan seterusnya. Jadi kita gunakan apa yang kita usahakan dalam hal dunia itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara yang perlu kita ketahui juga, ketika kita yakin bahwasanya nikmat itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan nikmat itu untuk Allah, jangan untuk selainnya. Jangan untuk selainnya. Artinya apa? Jangan untuk berbuat kesyirikan. Jangan untuk, istilahnya itu ada orang yang mengatakan negosiasi dengan jin, gitu. Kemudian apa? Menyembelih kurban ditujukan untuk jin penunggu jembatan, jin penunggu pematang sawah, atau jin penunggu lautan, penunggu gunung. Jangan digunakan harta itu untuk berbuat kesyirikan, malah diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena sembelihan itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Itu Allah iringkan itu salat dan sembelihan. Artinya persembelihan itu ibadah. Ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah. Jadi kalau sembelihan itu ditujukan untuk selain Allah itu berarti kesyirikan. Jadi jangan digunakan harta itu untuk berbuat kesyirikan. Nah, logikanya dalam masalah kenikmatan ini, kalau kita kerja di suatu perusahaan misalkan, kita mendapatkan fasilitas-fasilitas dari kantor. Ya, dapat komputer atau laptop buat kerja, dapat kendaraan buat transportasi, kemudian dapat gaji, upahnya itu, jasanya, dan seterusnya. Itu kan merupakan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan atau kantor. Tujuannya apa? Agar kita menggunakannya bekerja, memajukan, mensukseskan kantor kita, perusahaan kita. Jangan misalkan kita kerja di perusahaan A, dapat gaji dari perusahaan A, dapat fasilitas komputer, laptop, kendaraan, dan lain-lain, namun dia ternyata kerjanya itu malah untuk perusahaan B. Itu kan namanya apa? Kurang ajar, ya, durhaka. Jadi logikanya kesyirikan tuh kayak gitu. Dia sudah dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, malah digunakan untuk selain Allah. Jadi namanya kenikmatan, karunia, ketika kita yakin betul bahwasanya yang memberi hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita belanjakan, kita gunakan nikmat itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini diingatkan, wa alla yasta'ina biha ala ma'asi, dan tidak menggunakannya untuk kemaksiatan. Jadi bukan malah untuk merugikan perusahaannya, kan misalnya gitu. Makanya kalau orang kerja kan gitu. Nah, itu pengingat untuk kita semua. Bagaimana agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika manusia itu di dalam ayat yang sebelumnya sudah diingatkan dengan sifat seperti itu, walakinna hadzal insana, tetapi manusia ini tadi lam yaf'al dzalika, tidak melakukannya, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau beramal salih. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya dengan berfirman mensifati orang-orang yang ingkar tadi, durhaka tadi, falaqtahamal aqabah. Maka dia itu tidak mau menempuh jalan yang sulit, mendaki. Jadi iktahama itu artinya berusaha, menempuh, ya, melakukan perjalanan. Al-aqabah itu artinya tempat yang agak tinggi, mendaki, gitu. Jadi agak sulit. Jadi kalau ingin meraihnya itu perlu perjuangan. Jadi orang yang tadi yang sudah Allah nyatakan memang namanya hidup itu susah payah kan gitu. Susah payah, tapi kan Allah kasih kemampuan. Allah kasih nikmat untuk mampu menjalani kesusah payahannya tersebut. Lalu harusnya itu dia menempuh aqabah, suatu jalan yang agak sulit tapi itu merupakan amal soleh. Namun Allah firmankan dia itu tidak mau menempuhnya. Jadi artinya falaqtahamal aqabah itu maksudnya adalah lam yaktahimha, dia tidak mau menempuhnya. Wa ya'bur alayya, tidak mau
melakukannya. Li'annahu, karena dia itu muttabi'un li syahawatihi, mengikuti syahwat, yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia cari yang senang-senang aja, ya, mengikuti hawa nafsunya. Padahal sudah kita ketahui juga bersama bahwasanya antara amal soleh dan amal tolih, jadi amal soleh itu amal baik, amal buruk itu bahasa Arabnya tolih. Jadi antara solih sama tolih. Jadi amal baik dan amal buruk itu sama-sama susah. Sebenarnya itu sama-sama susah. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam ayat yang lainnya, alaihi maka laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Jadi bagi dia untuk amal kebaikan itu pakai kalimat kasabat, artinya berusaha. Wa alaiha maktasabat, dan untuk dia amal keburukan itu pakainya iktasabat. Kasabat itu berusaha, iktasabat itu lebih lagi berusaha. Artinya apa? Amal kebaikan itu diusahakan dengan susah payah, amal keburukan itu lebih susah payah lagi, sebetulnya gitu. Namun kadang orang ada yang mengatakan apa? Boleh sing haram kuwi angel gitu. Ya kan gitu. Atau gimana kalimatnya? Jadi dia itu ingin melegalkan sesuatu yang haramnya gitu. Jadi mencari yang haram aja dia sulit gitu. Atau mencari yang halal dia anggap sulit, kemudian dia mencari yang memudahkan bagi dia gitu. Menurut dia seperti itu. Ya, padahal sama-sama sulit itu. Namun dia lebih memilih hal yang haram. Ya, kenapa? Karena kadang manusia itu, dan ini memang sunatullah sudah Allah takdirkan, dan setelah izin Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan itu tuh dihiasi oleh setan dan dibantu oleh setan kan itu. Jadi kalau orang mau berbuat maksiat kok kadang mudah dalam maksiat, itu hati-hati. Jadi hati-hati ini juga untuk pengingat untuk kita masing-masing. Kalau kita kok suatu saat butuh sedang lemah imannya, kemudian mau berbuat maksiat kok gampang ya, kok lancar ya. Jadi hati-hati. Itu biasanya itu ujian dari Allah, itu bantuan dari setan gitu. Ya. Harusnya kita waspada, harus segera bertobat, karena kalau tidak tobat, ya nanti ketika maksiat kemudian Allah wafatkan, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah ini. Jadi harusnya kita waspada. Jadi orang-orang ini tadi yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berusaha untuk beramal soleh karena dia mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa hadhil aqabatu syadidatun alaihi, dan jalan yang mendaki ini itu berat untuk dia. Ya. Berat untuk dia, itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang mengikuti hawa nafsunya tadi. Tsumma fassara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ayat ini tentang al-aqabah, kalimat ini, hadhil aqabah, biqauli, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Jadi di ayat berikutnya sebelumnya, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa itu aqabah? Kan itu. Ya, Allah bertanya itu dalam rangka, itu namanya metode pengajaran dengan tanya jawab. Jadi kalau kita belajar ditanya terlebih dahulu, itu biasanya lebih memberikan perhatian. Lebih memberikan perhatian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelumnya juga berfirman, wa ma adraka mal aqabah. Baru setelahnya Allah menafsirkan aqabah itu apa? Yaitu fakku raqabatin. Fakku raqabah. Artinya memerdekakan budak. Ya. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Maksudnya adalah fakuha minarriqi, membebaskan dia, memerdekakan dia dari perbudakan. Bi'itqiha, dengan cara memerdekakannya, berarti membelinya kemudian membebaskannya. Itu namanya memerdekakan budak. Ya. Au musa'adatiha ala ada kitabatiha, atau membantu dia atas penunaian
kitabahnya, perjanjian dia. Ya, maksudnya gimana? Jadi dari beberapa penjelasan di sini, sebelumnya perlu kita ketahui bahasanya budak itu ada beberapa macam. Kalau sekarang kita memang sudah tidak ada sistem perbudakan. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW masih ada sistem perbudakan. Dan termasuk al-aqabah, jalan kebaikan yang agak sulit ditempuh itu memerdekakan budak. Nah, budak itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama itu budak pin, abdun pin, budak murni. Jadi dia murni milik tuannya, sama sekali tidak punya kebebasan sama sekali. Jadi jiwa raganya, harta bendanya semuanya milik tuannya. Mau dia kerja bantu tulang punya uang, ya uang tuannya. Murni dia itu milik tuannya, nggak bisa apa. Orang lain nggak bisa ngerebut, nggak bisa ambil alih, nggak bisa, kecuali apa? Membelinya. Ya, kecuali membelinya. Jadi sudah ini benar-benar murni milik tuannya. Kalau ingin memerdekakan bagaimana tadi? Bi'itqiha itu berarti membeli. Nah, kamu apa? Budak kamu saya beli. Ya, berapa harganya? 100 juta. Memang mahal kan itu, mungkin lebih. Ya, saya beli, setelah dibeli apa? Dimerdekakan. Nah, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap Bilal bin Rabah seperti itu. Jadi memerdekakan budak, dibeli kemudian dimerdekakan. Atau membantu dengan membayar perjanjiannya. Nah, ini budak yang kedua, itu namanya budak mukata. Abdun mukata. Yang dia punya perjanjian dengan tuannya. Jadi kayak orang kerja, tapi sistemnya perbudakan. Jadi budak ini punya perjanjian, kalau saya sudah bekerja sama tuan sampai mengumpulkan uang 1 miliar misalkan, nah nanti saya dimerdekakan. Jadi ada perjanjian. Kalau saya sudah bekerja sampai sekian, mengumpulkan uang sekian atau sekian tahun atau tergantung perjanjiannya, ya maka nanti akan dibebaskan. Nah, ini kalimat Musa adatihim ala ada kita badia itu seperti itu. Misalkan budak itu pada perjanjian 1 miliar. Nah, misalkan sudah nyicil, sudah berapa separuhnya, misalkan 500 juta, separuh 1 miliar itu 500 juta itu. Nah, separuhnya dulu. Nah, itu kurang 500 juta, nggak dibantu. Dibantu ini tak kasih 500 juta biar kamu bisa merdeka. Nah, itu namanya memerdekakan budak. Jadi memang berat. Benar-benar akobahnya seperti itu. Ya, memerdekakan budak. Ya, atau jenis budak yang lainnya, ya macam-macam. Ada yang budak mudabbar. Kalau mudabbar itu dia sudah diatur, dijanjikan nanti kalau tuannya mati maka dia merdeka. Tuannya mati maka dia merdeka. Tinggal nunggu tuannya mati aja gitu. Tapi kalau dipateni nggak bisa. Jadi istilahnya itu ada kaidah fikih itu mendahulukan hal yang tidak boleh didahulukan itu malah justru terhalangi ya. Jadi kalau dia tuanya mati kemudian dia merdeka, kalau dia yang bunuh maka dia nggak bisa merdeka sama sekali. Sama seperti apa? Hak warisan. Warisan kan nunggu orang tuanya mati. Kalau dia bunuh orang tuanya biar dapat warisan, dia nggak dapat warisan sama sekali. Karena dia telah mendahulukan sesuatu yang bukan haknya. Nah, itu tidak bisa. Jadi memang dia nunggu. Kalau dia mati dulu berarti nggak merdeka. Gitu. Tapi kalau tuanya mati dulu dia bisa merdeka. Jadi itu macam-macam budak seperti itu. Dan ada budak yang lain. Nah, intinya adalah hak raqabah itu memerdekakan budak. Nah, lalu ada yang lebih utama lagi kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa min babi aula, dan termasuk bab yang lebih utama adalah fikahul asiril muslimi, memerdekakan al-asir. Nah, kalau al-asir itu bukan budak tapi tawanan. Tawanan perang yang muslim. Jadi saudara kita muslim mungkin ketika berperang kemudian kalah, kemudian apa? Tertahan dan menjadi tawanan dari indal kufar di sisi orang kafir. Nah, gimana caranya kita bisa membebaskan dia? Nah, itu juga termasuk hak raqabah. Dan ini lebih diutamakan lagi. Ya, karena dia bukan budaknya muslim. Kalau budak tadi bisa jadi budaknya sama-sama muslim. Jadi tuannya itu muslim, maka bisa diajak negosiasi. Nah, kalau dia itu tawarnya orang kafir gimana? Nah, bisa jadi kan harus metode apa? Perang dulu. Dan itu lebih
berat lagi. Maka ini kata Syekh Rahimahullah min babi aula, lebih utama lagi kita membebaskan saudara kita yang menjadi tawanan perang di sisi orang kafir. Nah, itu akabah yang pertama. Kemudian al-akabah yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di berikutnya, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan. It'am itu memberi makan. To'am itu makanan. It'am itu ngasih to'am, memberi makan. Fi yaumin dzi masghabah, pada hari yang memiliki masa kelaparan yang sangat. Jadi mana masghabah ai maja'atun syadidah, kelaparan yang sangat. Mungkin istilahnya itu kayak musim paceklik, musim kekeringan, tidak ada panen makanan. Maka saat itu memberi makan itu termasuk juga al-aqabah, perkara yang berat. Yang mana kadang kita sendiri aja mikir, waduh ini masa paceklik, ini kebutuhan untuk keluarga saya mungkin hanya cukup buat beberapa hari. Nah, sedangkan mungkin saudaranya, tetangganya ada yang nggak punya sama sekali karena sudah masa paceklik habis. Nah ini kalau kita mau ngasih kan kita mikir-mikir. Nah, nanti besok kalau nggak cukup gimana? Nah, itu maka itulah perkara yang terasa berat. Maka termasuk kategori al-aqabah tadi. Jadi memberi makan di saat kelaparan yang sangat, bi an yut'ima waqtal hajati, dengan cara memberi makan pada waktu yang sangat butuh, waqtal hajah, waktu sangat butuh, asyad dan nas hajatan, kepada orang yang sangat butuh. Jadi kalau kita melihat ada tetangga kita yang butuh, maka kita bantu. Ya, kita tolong, misalkan butuhnya makanan ya kita kasih bantu makanan. Kalau misalkan kita mampu, ya intinya namanya amal sholih itu ala istita'ah, di atas kemampuan. Kalau kita nggak mampu ya tidak usah memaksakan diri, karena memang manusia itu macam-macam. Dan kita juga pernah menemui orang macam-macam. Orangnya nggak punya, tapi itu semangatnya luar biasa, ingin ngasih orang lain. Akhirnya gimana caranya? Malah dia tuh ngutang, gitu. Ngutang untuk orang lain. Itu kan namanya apa? Takalluf, membebani diri itu juga tidak baik. Nah, itu juga tidak baik. Ya kalau dia itu mampu bayar utangnya lah, kalau dia tidak mampu bayar utang, dia pengen nolong orang tapi malah merugikan diri sendiri. Istilahnya kayak apa? Kayak lilin kan itu. Menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri, itu juga tidak baik. Jadi intinya namanya amal soleh itu ala istita'ah, di atas kemampuan kita masing-masing. Kemudian termasuk al-aqabah berikutnya, perkara kebaikan yang perlu dengan usaha keras mendakinya adalah yatima dza maqrabah. Ini masih lanjutan au it'amu fi yaumin dzi masghabah, yatim dza maqrabah. Artinya apa? Memberi makan kepada yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Maqrabah itu qarabah, kekerabatan. Jadi kerabat itu dari bahasa Arab. Ya. Qarabah, kerabat dekat. Ya, qaribun. Ya, jadi saudara dekat. Jadi ngasih makan kepada yatim. Yatim itu siapa? Sudah pernah berlalu? Anak yang ditinggal mati ayahnya ketika dia masih kecil, belum sampai usia balik. Ya, jadi ketika belum balik ditinggal meninggal oleh ayahnya, maka dia adalah yatim. Ya, yatim dza maqrabah. Jadi ngasih makan anak yatim yang punya hubungan kekerabatan itu lebih utama. Nah, kadang kita juga ada yang bersemangat bersedekah ke panti asuhan yatim piatu, jangan itu. Tapi ternyata kita tuh punya saudara yang yatim, malah kita itu tidak mau sedekah itu juga salah. Karena lebih utama apa? Qarabah, lebih utama kerabat kita. Jadi jangan sampai kita berbaik dengan orang yang jauh, tapi orang yang dekat malah tidak mendapatkan kebaikan dari diri kita. Kemudian kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, ngasih makan anak yatim yang memiliki kerabat ini jami'an baina kaunihi yatiman faqiron za qarabatin.
Jadi mengumpulkan beberapa perkara ini pahalanya lebih besar. Kalau kita ngasih makan anak yatim yang punya hubungan kerabat itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Mengumpulkan antara keadaan si anak yatim itu yang pertama dia yatim. Nah, berarti kan kasihan sudah kehilangan bapaknya orang tuanya. Berarti kan dia butuh kasih sayang, butuh santunan. Kemudian keadaan yang kedua dia adalah fakiron, anak yang fakir. Ketika memang yatimnya itu fakir, sebagai apa meskipun kita sudah pernah sampaikan ya anak yatim itu kondisinya beda-beda. Ada anak yatim yang miskin, ada anak yatim yang kaya. Loh kok bisa anak yatim kaya? Loh, Pak. Orang tuanya kaya, bapaknya itu kaya. Nah, bapaknya kaya meninggal, maka meninggalkan warisan kan itu. Berarti tidak semua anak yatim itu miskin. Ada anak yatim yang kaya. Nah, namun bagaimana sikap kita? Mengelola hartanya dengan baik. Mengelola hartanya dengan baik sampai anak itu balik, sampai anak itu akil, mumayyiz, berakal dan bisa membedakan mana baik mana buruk, bisa memanajemen keuangannya, maka kembalikan hartanya ke dia. Nah, jadi kita hanya membantu mengelola keuangannya aja. Nah, jadi tidak boleh mengambil harta anak yatim dengan semau kita, tidak boleh. Nah, kita hanya membantu mengelola sampai anak itu dewasa dan bisa mengelola sendiri, maka kita kembalikan. Itu kalau anak yatimnya kaya. Nah, kalau di sini dalam ayat ini yang dimaksud itu yatim al-dha makrabah itu dia yatim, dia fakir. Terlebih lagi korobatin, dia memiliki hubungan kekerabatan, jadi saudara dekat. Berarti lebih utama lagi, ya, lebih besar pahalanya. Nah, jadi sebagaimana pernah kita sampaikan beberapa dalil, beberapa hadis, kepada siapa kita itu beramal soleh yang baik, kepada siapa kita itu berbuat kebaikan. Di antara hadisnya kan kepada ibu kita, orang tua kita. Jadi dalam hadis yang sahih itu Rasulullah pernah didatangi seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahadun nas bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan baiknya pergaulan dariku? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala sumaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu, sampai 3 kali, baru kemudian abuka, ayahmu. Nah, itu kalau kita mau beramal soleh, amal soleh kepada kedua orang tua kita dulu. Ya, jangan sampai kita itu yang masih punya orang tua, itu waktu kita itu lebih banyak habis dengan orang lain, dengan teman kerja, teman main. Waktu kita habis dengan mereka lebih banyak. Kemudian apalagi harta kita lebih banyak habis dengan mereka, senang jajak, senang traktir. Kemudian apalagi senyum kita lebih banyak kepada orang lain, canda kita, tawa kita lebih banyak kepada orang lain. Tapi kepada orang tua kita kurang. Sedikit, nah itu salah. Kita baik sama orang lain itu baik betul. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita berbuat baik kepada yang lebih prioritas itu kepada orang tua kita. Ya, ibu kita, baru kemudian ayah kita. Itu prioritas dalam Islam itu seperti Rasul mengajarkan seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lainnya, itu Rasul pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Saya sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Lalu Rasulullah membuktikan, mencontohkan, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Nah, kita punya istri, punya anak. Jangan sampai tadi waktu kita, senyum kita, harta kita, canda kita itu lebih banyak kepada orang lain daripada kepada keluarga kita. Nah, itu kadang salahnya tuh di situ. Dan itu pasti nanti ada kaitannya dengan apa? Dengan keikhlasan. Itu masih ada. Jadi setiap kali ada kesalahan dalam hal akhlak, itu biasanya dalam akidah juga ada kesalahan. Kenapa orang itu lebih baik kepada orang lain, kepada orang jauh? Ya, biasanya apa? Karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Karena ingin mendapatkan pujian dari
orang lain mendapatkan simpati, mendapatkan kedudukan, jabatan. Nah, kalau sama keluarga, bendino ketemu ora apa-apa kan. Ora paten arep dia ana sami ya bener karepe kan itu. Nah, itu salah seperti itu. Harusnya kita lebih baik kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak kita itu lebih kita utamakan. Ya, jangan sampai di luar kita senang bercanda, senang guyon, senang menraktir sama orang lain, tapi ternyata di rumah ya, anak istri kita makanannya ya yang biasa-biasa aja. Kita senang jajan yang enak-enak, di rumah cuman sate, sayur tempe ya. Yang di kita di luar satenya sate ayam, sate kambing, di rumah satenya sayur tempe ya, kasihan. Jadi harus sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jadi sebaik-baik kita itu baik kepada keluarganya. Itu urutannya itu gitu. Kenapa dikatakan korobah, korib, dekat? Ya karena itu yang paling dekat. Yang kita harus berbaik kepada orang yang paling dekat dulu. Baru kemudian yang dekat kemudian siapa? Tetangga kita. Jadi kita harus jaga hubungan baik dengan tetangga. Baru kemudian teman-teman kerja, teman-teman sekolah, dan lainnya. Itu baru orang-orang yang agak jauh. Jadi ada urutan bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi berbuat baik kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, sesama manusia itu ada tingkatannya tadi. Dari orang yang paling dekat yaitu orang tua kita, kemudian keluarga kita, dan tetangga dan seterusnya. Baik, itu yatim anda makrobah milik kekerabat. Berikutnya itu au miskin anda makrobah kepada orang miskin yang sangat miskin. Itu insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita, memperbaiki amal soleh kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan apa yang telah berlalu. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.